Letak geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau menjadikan bangsa Indonesia poros maritimnya dunia. Dan terlahir sebagai orang Indonesia membuatku bangga karena diwarisi keindahan alam yang begitu mempesona. Aku pun bersyukur memiliki kesempatan menengok pesona alam itu menggunakan kapal bidadari. Ya, diiringi gemuruh ombak, perjalananku pun akan dimulai dari Serangan Bali menuju Pulau Lombok. Perjalananku tak hanya sendiri, tetapi juga ditemani wisatawan lain baik domestik maupun mancanegara. Banyak hal yang dapat kita lakukan di atas kapal. Contohnya seperti yang sedang aku lakukan. Wah, ini asik banget. Kita seperti di dalam rumah sendiri, boleh masak. Saya hobi masak soalnya. Jadi kita sekarang bikin pancake dan sekarang udah waktunya saya balikin ya. Iya. I did it. I made pancake. Di kapal ini aku ketemu banyak teman-teman baru loh. Jadi ada teman dari Jepang, ini ada Chiyuki, ada Tomomi, dan kita punya teman dari Philippines juga. Setiap detik berada di kapal ini menjadi waktu yang sangat berharga karena kita semua di sini dapat berbagi informasi dan juga wawasan. Sepertinya dalam perjalanan kita ke Lombok kali ini, kita akan singgah dulu sebentar di ujung timur kanannya Bali, tepatnya di Desa Tenganan Karangasem. Hanya butuh waktu 10 menit dari Pelabuhan Amuk menuju Desa Tenganan. Jadi di Desa Tenganan ini masih mereka menganut cara tulis di daun lontar. Mereka nulisnya juga pakai sejenis pisau kecil gitu, dan untuk nebalinnya tuh pakai kemiri loh. Asik banget. Di desa seluas 1.500 hektar ini, aku seakan terbawa dalam suasana Bali tempo dulu. Mata pencaharian penduduk Desa Tenganan umumnya sebagai petani dan pengrajin. Nilai unik lainnya dari Desa Tenganan ini, hampir semua masyarakatnya membuat kerajinan tenun yang diberi nama geringsing. Proses pembuatan kain tenun geringsing sangat berbeda, yaitu menggunakan teknik double ikat. Dan ini hanya ditemukan di 3 lokasi di dunia, yaitu Desa Tenganan, Jepang, dan India. Dan untuk menghasilkan satu kain tenun geringsing ini membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun. Jadi Ibu Made tadi bilang
di ini tuh tempat mereka membentuk pola dari benang-benang yang bakal dipintal. Keren banget. Coba ya, mungkin suatu hari saya belajar ke sini. Banyak makna yang tersirat dalam gambar berbagai motif kain geringsing yang dihasilkan. Mewarisi kemampuan membuat kerajinan tenun geringsing, membuat Desa Tenganan kini semakin dikenal di seluruh dunia. Menurutku, sebuah komitmen yang sangat luar biasa dari masyarakat Desa Tenganan dalam upayanya melestarikan seni dan budaya bangsa. Deru ombak membawa perjalanan hari keduaku sampai di Teluk Nare Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di sini, aku disambut pemandangan tempat pembudidayaan mutiara laut. Ya, Lombok terkenal sebagai penghasil mutiara berkualitas, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Lombok memiliki 3 khas karakteristik warna mutiara laut, yaitu warna bronze, metal, dan emerald. Maka tak heran jika Lombok dijuluki The Queen of Pearls. Hal lain yang dapat menentukan nilai dan keindahan mutiara terletak pada kilau, permukaan, bentuk, dan juga ukuran. Mutiara Lombok telah menjadi salah satu produk unggulan yang mampu meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakatnya. Kecantikan serta keindahan mutiara Lombok yang berkualitas ini bisa bernilai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Kali ini aku benar-benar beruntung dapat melihat secara langsung proses pembuatan mutiara yang berkualitas.
Untuk menghasilkan mutiara yang berkualitas, semuanya diawali dari proses pembibitan di dalam tabung-tabung besar ini dengan suhu udara yang sudah disesuaikan. Jadi setelah mereka dibibit di sini, bayi-bayi kerang yang bentuknya masih partikel-partikel kecil, di sini mungkin ada jutaan ya. Jadi mereka dipindah ke pearl farm mereka, tepatnya di alam laut situ. Tak heran jika mutiara memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena dapat dilihat dari panjangnya proses yang harus dilewati. Wow, ini yang umurnya 2 bulan, saking kecilnya butuh mikroskop untuk melihat. Tersirat kata takjub melihat bagaimana proses mutiara-mutiara berkualitas itu dihasilkan. This is just out of this world. I would never have imagined saya melihat pemanenan mutiara. Melewati pergantian hari di Teluk Nara, serta menikmati lukisan alamnya yang begitu mempesona, merupakan hal terindah bagiku. Tak terasa di hari ketiga ini, deru ombak kembali mengantarkanku menuju pulau lain yang ada di Lombok, yaitu Gili Trawangan. Liveaboard menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati hidup serta keindahan gugusan pulau yang dimiliki Indonesia. Snorkeling di sekitaran Gili Trawangan. Cuacanya oke, tapi semangatnya tetap membara. Jangan kemana-mana.
pemandangan bawah laut di Gili Trawangan sungguh-sungguh memikat hati. Tak satupun dari kami yang ingin melewatkan kesempatan melihat ekosistem laut yang terjaga dengan baik di sini. Pertumbuhan koral di sini hampir sempurna dan sangat sehat dengan keberagaman biota lautnya yang begitu luar biasa. Lombok benar-benar membuatku jatuh hati. Mulai dari keindahan alam, hasil laut berupa mutiara, dan pemandangan ekosistem bawah laut. It's been an amazing journey. Kita mulai dari Serangan Bali, terus sampai di Pulau Lombok akhirnya. Terutama naik kapal Bidadari, terus kita snorkeling baru selesai. Jadi baiknya kita isi perut dulu yuk. Perjalanan cruising archipelago pun berakhir di Gili Meno, sebuah pulau yang juga sama menawarkan lukisan alam yang begitu mempesona. Berapa lama pun waktu yang tersedia, rasanya tak akan cukup menikmati sajian pesona alam yang dimiliki Indonesia.